Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardi Fodriani dengan NIM 2213426. Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk membuat learning journal ke-9. Nah, di learning journal ke-9 ini atau di pertemuan sebelumnya itu ada beberapa games, kemudian ada 2 orang yang maju untuk membacakan cerpennya, ada kuis dan mereview materi di pertemuan sebelumnya. Oke. Nah, yang pertama itu adalah ada 2 orang yang maju untuk membacakan cerpennya. Karena di pertemuan sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya itu ada tugas untuk membuat cerpen dan juga pendapat gitu. Nah, cerpen ini tugas cerpen dan juga tugas pendapat. Tugas ini itu menjadi syarat untuk kita bisa mengikuti ujian akhir semester. 2 orang maju untuk membacakan cerpen dan juga membacakan cerpennya. Dan seperti biasa gitu, sebelum memulai kegiatan ada 3 orang yang maju untuk praktik public speaking. Itu ada Amirah, kemudian ada Melita dan juga Farhan. Dan dari ketiga orang yang maju itu semuanya berpenampilan baik. Artinya mereka menikmati praktik mereka selama di depan atau selama menjadi public speaker. Mulai dari Amirah sangat-sangat expert banget menjelaskan mengenai skincare. Kemudian Farhan juga yang berpidato mengenai birrul walidain, dan juga Juwita yang menjelaskan mengenai self care. Nah, jadi dalam satu hari atau dalam satu pertemuan itu banyak banget insight yang didapat buat kita dari ketiga pembicara. Nah, setelah 3 orang public speaker itu maju, kemudian ada 2 orang yang membacakan cerpennya. Itu ada Cherry Sukmawati dan juga saya. Oke, setelah membaca cerpen atau setelah ada kesempatan gitu untuk teman-teman baca cerpen, selanjutnya adalah kuis tapi dibuat game gitu. Itu ada 3 orang juga. Kalau misalnya nggak bisa ngejawab, akan dikasih hukuman, entah itu mau nyanyi atau mau ngaji. Nah, yang pertama itu yang maju Sintia. Dia menjawab pertanyaan dari Pak Adi dengan baik. Karena memang soalnya itu ada di learning journal pribadi. Setelah dia itu ada Hairani juga sama menjelaskan dengan baik, menjawab dengan baik hingga Hairani gak dapat hukuman. Setelah Hairani ada Kanaya dan juga Ajril. Nah, Kanaya dan Ajril ini belum bisa gitu menjawab dan dihukum untuk nyanyi. Dan situ tuh dengan kondisi mereka itu bisa mencairkan suasana yang tadinya tegang jadi cair gitu suasana. Oke, setelah kuis itu mereview materi sebelumnya. Di materi sebelumnya itu membahas mengenai demam panggung. Siapa sih yang nggak pernah ngerasain demam panggung? Bahkan orang besar pun, yang artinya seperti para bisnis, pejabat, itu pasti ngerasain namanya demam panggung. Demam panggung adalah kondisi di mana badan kita tuh merespon, entah itu cemas, gemetar, kemudian mules. Nah, hal ini wajar karena hal ini wajar terjadi. Bahkan demam panggung ini dirasakan oleh semua golongan. Nah, cara untuk mengatasi demam panggung itu sebenarnya hanya latihan dan juga mempersiapkan.
Kalau misalnya kita nggak mempersiapkan, untuk kita gitu yang nggak terbiasa ngomong di depan umum, pelatihan ini mempersiapkan untuk public speaking adalah aspek yang terpenting. Kenapa? Kalau misalnya kita nggak latihan, udah kita jarang ngomong di depan umum, kemudian kita jarang latihan, gimana coba? Pasti itu bener-bener kau banget, bingung banget, ide yang udah kita punya tiba-tiba hilang karena kita nggak latihan. Tapi kalau misalnya, walaupun kita jarang ngobrol di depan umum, kita artinya punya kontrol diri yang kurang baik gitu, insya Allah gitu bakal ada beberapa materi atau ada beberapa materi yang bisa kita ingat dan juga bisa kita sampaikan kepada audiens seperti itu. Latihan, karena gak ada orang hebat dalam public speaking yang gak latihan. Dengan kita bisa berkomunikasi dengan baik, kita juga bisa kan menyampaikan pesan atau ide yang kita punya kepada orang lain dengan jelas, dengan lugas, sehingga pesan tersebut bisa diterima dengan baik. Kesimpulannya adalah semua orang bisa menjadi hebat karena semua orang bisa menjadi hebat dengan latihan. Yang artinya nggak semua orang terlahir dengan kemampuan public speaking. Maka berlatih adalah salah satu cara efektif untuk meningkatkan kemampuan public speaking tersebut. Hanya itu bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.